Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah syukur yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebagai seorang muslim, marilah kemudian kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama hadir di tempat ini guna melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kultum. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang insyaallah apa yang ada pada diri Rasulullah senantiasa menjadi panutan, contoh, role model yang baik bagi kita semua sebagai umatnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan dan contoh yang baik bagi umatnya. Hadirin sidang jamaah zuhur yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama besar sekaligus juga seorang sufi dan juga penyair yang sangat terkenal. Ulama ini bernama Syekh Maulana Jalaluddin Rumi, atau biasa kita sebut dengan Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasan Al-Khattabi Al-Bakri. Apa pesan dan nasihat daripada Jalaluddin Rumi kepada kita semua? Ini dikisahkan suatu ketika dalam suatu majelis, yang mana majelis ini dihadiri oleh para murid daripada Jalaluddin Rumi. Lalu Jalaluddin Rumi kemudian menyampaikan bahwa sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslim yang mengidentifikasi dirinya itu sebagai umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama menurut Jalaluddin Rumi bahwa seorang muslim itu harus punya sifat dermawan dan menolong. Dan sebagai seorang muslim yang punya sifat dermawan dan menolong, itu harus menjadi seperti sungai. Kenapa seorang muslim harus punya sifat seperti sungai dalam sifat kedermawan dan sifat menolongnya? Sungai itu kalau kita lihat itu punya manfaat yang luar biasa. Bahkan kalau kita menarik sedikit ke belakang secara historikal, dalam peradaban kehidupan manusia itu diawali daripada kehidupan mereka itu menetap di pinggir sungai. Seperti yang ada di Mesir, misalkan di Sungai Nil itu awal mulanya mereka hidup di pinggir sungai itu. Artinya bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Jalaluddin Rumi itu bahwa seorang muslim dalam sifat yang kemudian kedermawanan dan sifat menolongnya itu harus seperti sungai ini. Apa itu? Bernilai manfaat kepada orang lain. Sungai itu punya manfaat yang luar biasa bagi manusia. Bahkan dalam kebermanfaatannya, sungai itu tidak pernah meminta imbalan apa-apa. Bahkan kita mungkin sebagai seorang manusia, ya karena sungai itu sudah memberi manfaat kepada kita, ya rasa terima kasih kita terkadang tidak seperti yang seharusnya. Bahkan
kita bentuk bentuk rasa terima kasih kita dengan mengotori sungai, ya, membuang limbah dan sembarang. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Jalaluddin Rumi bahwa sebagai seorang muslim dalam punya sifat kedermawanan dan menolong ini harus seperti sungai itu, memberikan manfaat kepada orang lain tanpa kemudian harus meminta imbalan apa-apa. Bahwa nilai kebermanfaatan itu adalah semata-mata karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut Jalaluddin ini bahwa seorang muslim itu harus punya sifat tulus dan kebaikan itu seperti matahari. Jadi seorang muslim itu harus punya sifat yang ikhlas, tulus. Dan dalam ketulusan dan keikhlasan itu haruslah seperti matahari. Kita lihat matahari itu dalam memancarkan sinarnya itu luar biasa, memberikan manfaat yang luar biasa kepada manusia dan tidak pernah pandang bulu. Hanya daerah ini yang diberikan cahaya, yang ini tidak. Tetapi manfaatnya adalah dia menyinari secara keseluruhan alam semesta ini. Artinya bahwa seorang muslim yang punya sifat tulus dan harus punya prinsip seperti matahari ini adalah bahwa dalam berbuat kebaikan itu tidak perlu pandang bulu. Membantu orang lain hanya misalkan pada orang-orang tertentu saja. Tetapi ketika kita membantu orang lain, maka punyalah prinsip seperti matahari ini. Tidak membedakan kasta, strata sosial, ras, kulit dan sebagainya, agama dan sebagainya. Tetapi kita membantu karena ada dasar kemanusiaan kita, atas dasar hati nurani kita. Nah, sehingga seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat dalam memberikan bantuan itu selalu berlandaskan pada hati nuraninya yang ikhlas, tanpa harus mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menurut Jalaluddin Rumi bahwa seorang muslim itu harus punya sifat pemaaf. Dan dalam sifat pemaaf itu harus menjadi seperti punya karakter atau watak seperti malam. Malam itu kita identifikasikan adalah gelap. Tidak ada yang nampak sedikit pun, pekat dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang muslim yang memiliki sifat pemaaf harus mencontoh daripada sifat malam itu. Artinya ketika kita sudah memaafkan orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita, jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan dibicarakan lagi. Karena biasanya karena memang pada manusia wataknya itu berbeda-beda. Kalau misalkan ada yang berselisih kemudian mengatakan, iya saya sudah memaafkan. Tetapi begitu sudah mengatakan saya sudah memaafkan, di belakang diceritakan lagi masalah-masalahnya. Nah, ini yang kemudian tidak diharapkan sebagai seorang muslim, sebagaimana yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi bahwa seorang muslim yang memiliki sifat pemaaf itu, maka milikilah sifat seperti malam itu. Ketika Anda memaafkan, menganggap semuanya sudah selesai, menganggap semuanya sudah tuntas dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Bukankah Allah sendiri juga Maha pemaaf? Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa innallaha la'afuwwul ghafur, bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf. Kalau Allah saja Maha Pemaaf, mengapa kita sebagai hambanya tidak memaafkan dengan ikhlas? Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, menurut Jalaluddin Rumi bahwa seorang muslim itu harus punya sifat dalam proses sifat kemarahannya itu harus punya mampu mencontoh, jadilah seperti mayat. Apa itu mayat? Mayat itu ya kalau kita lihat itu sudah tidak berdaya, tidak bisa bergerak lagi. Nah, sehingga ketika Anda marah menurut Jalaluddin Rumi, itu lebih baik Anda diam, sabar. Karena sesungguhnya kesabaran itu lebih baik ketimbang katakanlah Anda menimpali
pada sifat-sifat kemarahan itu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini bukan berarti kita kalah, tetapi sabar ini adalah bagian daripada upaya untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kemudian daripada kita yang ketika menghadapi persoalan itu tidak sabar. Bahkan sesungguhnya ketika kita mendalami makna sabar ini sangat luar biasa. Bahkan dalam beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu meredam amarahnya itu, atau dalam ini sifat sabar, itu ternyata berpengaruh secara psikologis dan juga berpengaruh secara fisiologis pada diri manusia, apalagi mentalnya. Makanya kalau orang-orang yang sabar itu rata-rata hampir kemudian memiliki kestabilan emosi itu yang bagus, yang baik. Nah, sehingga dalam menghadapi situasi dan kondisi itu selalu tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, inilah saya kira yang kemudian menjadi pesan daripada Imam Jalaluddin Rumi, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang kemudian disampaikan dan dipesankan oleh Jalaluddin Rumi, sehingga dalam menata kehidupan kita atau menjalani kehidupan kita ini itu sesuai dengan koridor-koridor sebagaimana yang diajarkan di dalam diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.